Kali ini saya akan coba membahas tentang alat uji rem tipe roller atau dalam bahasa Inggris disebut roller brake tester. Nah, ini kategorinya static test karena kendaraan itu diuji tidak dalam kondisi bergerak seperti pada tipe plat, tetapi dia diam. Jadi kendaraan diam di atas alat itu. Nah, beginilah ini skemanya. Jadi ini ada sebuah roda kendaraan itu ditumpu oleh dua buah roller. Nah, kemudian dua roller ini dihubungkan dengan rantai dengan perbandingan gigi yang sama ya. Jadi kecepatan putar yang ini sama dengan roller 1, anggap aja roller 1, roller 2, kecepatannya itu sama kecepatan putarnya. Ini ada dihubungkan dengan rantai, kemudian ini ada bearingnya tentu saja ya. Yang ini simbol bearing. Jadi satu roller itu ditumpu oleh dua bearing. Kemudian di tengahnya ini ada juga roller ini yang menyentuh dari rodanya. Ini gunanya untuk mendeteksi apakah roda itu masih berputar atau slip. Nanti kalau slip itu berarti nanti mesin di off kan. Slip itu artinya roda tidak berputar gitu. Nah, nanti kita jelaskan cara kerjanya. Ini komponennya dulu. Kemudian ada dua roller, ini dihubungkan dengan sprocket, rantai. Kemudian ini ada gearboxnya, gearbox reduksi. Kemudian ada poros motor, ini motor listrik. Jadi motor listrik itu nanti memutar gearbox memutar roller 1. Roller 1 karena ada rantai nanti akan memutar roller 2. Nah, yang kecil ini akan diputar oleh roda. Jadi kalau roda berputar, yang kecil ini juga berputar. Kemudian ini ada load cell-nya. Load cell-nya ini ditumpu di sini, dibaut, kemudian ini numpu dari lengannya. Ini ada lengan. Jadi dalam gearbox itu disambung suatu lengan batang besi gitu, kemudian pada ujungnya itu ditumpu oleh load cell. Load cell itu adalah alat untuk mengukur gaya. Itu adalah skematiknya. Saya ulangi lagi. Jadi ini roda kendaraan ditumpu oleh dua roller. Nah, roller ini diputar dengan menggunakan motor listrik melewati gearbox. Nah, kemudian dalam gearbox itu ada satu lengan yang ditumpu oleh load cell. Nah, antara roller 1 dan roller 2 dihubungkan dengan menggunakan rantai. Kemudian ada roller kecil di antara dua roller ini. Ini adalah untuk mendeteksi putaran roda, apakah roda berputar atau tidak. Atau juga bisa selain itu juga digunakan untuk mendeteksi apakah ada roda di atasnya atau tidak. Karena ini yang kecil ini ada pegasan, jadi dia bisa naik turun. Jadi ketika ditumpangi oleh roda kendaraan dia akan turun. Nah, itu untuk mendeteksi apakah roda itu ada di atas atau tidak. Kalau tidak ada di atasnya, itu nanti meskipun di on kan itu motor tidak berputar. Karena ini ada switchnya, limit switch ya. Jadi kalau ada kendaraan di atasnya dia turun, nanti meng-on-kan switch baru bisa di-on-kan motornya. Itu secara skematiknya, komponen-komponennya. Nah, sekarang bagaimana cara kerja alat ini? Jadi pertama-tama itu roda kendaraan ditempatkan di atas dua roller ini, di antara dua roller atau di atasnya roller. Jadi ini hanya untuk digunakan satu roda. Jadi misalkan suatu kendaraan itu memiliki 4 roda, berarti kita butuh 4 unit ini. Kalau mau mengukur bersama-sama. Tetapi yang sering kita lihat di lapangan itu tidak 4 tapi hanya 2. Jadi pengujiannya itu tiap sumbu, tiap aksel. Kalau setiap aksel itu kan terdiri dari dua sisi roda, kanan dan kiri. Makanya alat ini itu hanya butuh 2 aja, dua unit ini, 2 unit nanti untuk tiap aksel. Jadi kalau nanti yang aksel depan sudah diuji, kanan kirinya, kalau pengen menguji yang belakang, tinggal kendaraan itu dimajukan, kemudian yang aksel belakang gantian menumpu ini alatnya. Jadi seperti itu. Jadi setiap hasil uji itu mengukur satu aksel, satu sumbu depan dulu. Kalau sudah
nanti gantian yang belakang maju ke depan dan diuji seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika suatu kendaraan itu sudah ditempatkan di atas roller, rodanya dua rodanya pas di tengah-tengahnya ini, maka si sensor putaran yang sensor ini, yang roller yang kecil ini, dia akan turun ke bawah. Ada switchnya. Nah, switchnya itu akan membuat mesin mengetahui bahwa oh di atasnya ini ada roda. Nah, ketika di on kan oleh operator, maka motor listrik akan berputar. Ketika motor listrik berputar, itu akan membuat roller berputar. Jadi putaran rollernya itu kalau dalam contoh ini kan depannya ke sana, maka supaya menggambarkan roda berjalan, maka putaran yang rollernya itu sini. Nah, karena ada rantainya, itu maka yang sini juga ke sini, yang roller 2 juga ke sini. Jadi ketika sensor putaran roda ini turun, sensor putaran roda yang kecil, roller yang kecil ini turun, maka dia sudah mendeteksi ada roda di atasnya, ada roda kendaraan. Maka kalau operator memencet on, maka motor listrik akan berputar, akan memutar gearbox, akan memutar roller ke arah sini, roller satunya. Kemudian karena ada rantai, ini berarti dia yang roller 2 juga putar ke arah sini. Nah, apa yang terjadi pada roda maka akan berputar berlawanan dengan arah roller kan, sini berarti. Sesuai arah putaran ketika dia maju ke depan. Nah, kondisi ini kendaraan belum direm ya. Jadi pengemudi itu belum menginjak pedal rem. Ini sudah berputar. Ini. Jadi kendaraan diam tidak direm, tetapi rodanya berputar karena diputar oleh roller ini. Nah, kecepatan putar roller ini biasanya itu kurang lebih adalah 5 km per jam. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara menghitung putaran rodanya. Nah, tapi kita bahas cara kerja dulu. Jadi ketika tadi ya roller berputar, maka roda akan berputar sini. Nah, kemudian operator akan bilang pada pengemudi supaya menginjak pedal rem, ngerem seperti biasa atau semaksimalnya direm. Nah, apa yang terjadi ketika direm? Ketika direm, maka roda ini akan menahan putaran roller. Nah, putaran roller ketahan, maka roller akan menahan putaran dari gearbox. Karena putaran gearbox ditahan, berarti dia akan menahan putaran motor listrik. Akibatnya pada gearbox itu akan terjadi puntiran atau torsi ke sini. Jadi karena putaran rollernya ketika masih berputar tadi kan arahnya ke sini, misalkan ini searah jarum jam, ketika ini roda direm maka roller ketahan. Akibat roller ketahan berarti asnya gearbox ketahan, berarti dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau misalkan kita punya dinamo Tamiya yang kecil itu, ketika di on kan dia putarannya searah jarum jam. Maka kalau kita ini tahan, kemudian ini ya motornya tidak ada yang nahan, maka dia akan berputar ke sini. Kan putarannya relatif ya. Relatif kalau berlawanan relatifnya. Jadi kalau ini diam, gearboxnya diam, roller putar searah jarum jam. Berarti kalau yang rollernya ditahan, berarti bodi dari gearbox akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, tadi ya ketika direm maka pada gearbox itu akan terjadi torsi berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika berlawanan arah jam, ini putarannya itu putaran dari gearbox itu ditahan oleh load cell. Jadi yang putaran tadi ke sini itu ditahan oleh load cell. Nah, load cell ini mengukur gaya yang diterima akibat puntiran itu. Nah, nanti pada load cell ini akan bisa mengukur gaya pengereman, yaitu gaya gesek antara permukaan roda dengan kedua rollernya itu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah misalkan ketika direm, ini kan ngukur ketika direm kan dia ngukur load cell, ngukur puntiran dari gearbox. Nah, ketika misalkan roda itu pengeremannya kuat, berarti dia masih bagus remnya, maka bisa terjadi kemungkinan roda kendaraannya akan berhenti, jadi slip. Meskipun ini roller itu berputar,
tapi karena tahanannya kuat, itu bisa kemungkinan dia slip. Jadi roda diam, tetapi roller masih berputar. Nah, itu nanti karena kendaraannya roda diam, itu akan terdeteksi oleh sensor putaran roda. Jadi ketika sensor putaran roda ini kan juga ikut muter nih. Kalau roda berputar, yang kecil ini rollernya juga berputar. Kalau roda kendaraan diam, slip, sedangkan yang rollernya berputar, maka ini yang kecil ini juga akan diam. Begitu roda diam, ini akan diam. Nah, ketika ini diam, maka mesin akan meng-off-kan dari putaran motornya, meng-off-kan motor karena sudah terjadi slip. Berarti apa? Pengeremannya sudah bagus, terjadi slip berarti dihentikan. Karena kalau diteruskan nanti bisa merusak ban kendaraan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa juga ketika roda direm itu kondisinya masih berputar. Jadi meskipun direm itu masih berputar. Nah, kalau kondisi seperti itu bagaimana meng-off-kannya? Mungkin ada timernya mungkin ya. Nah, mungkin dari feeling saya itu ada timernya. Jadi off-nya motor listrik ini itu bisa dengan dua cara. Yang pertama tadi ya, kalau slip maka dia off. Kalau roda kendaraan itu berhenti meskipun roller berputar, dia maka akan meng-off-kan alat ini. Yang kedua mungkin timer. Kalau dalam waktu tertentu dia masih berputar, dia juga meng-off-kan. Roda berputar berarti itu pengeremannya mungkin bermasalah karena dia tidak mampu menahan dari putaran rollernya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat ini atau rumusnya untuk membuat supaya putaran rollernya ini adalah 5 km per jam. Selain itu kita juga akan membahas bagaimana kita bisa mengetahui gaya gesek atau gaya pengereman yang terjadi antara roda dan roller, tetapi kita mengukurnya dari load cell ini. Kan ini beda jauh ini. Ini adalah kontak antara gaya pengereman itu terjadi di kontak antara roller dan roda, permukaan ban dan roller. Sedangkan kita mengukur gaya pengereman itu melewati load cell ini. Ini kan letaknya berbeda. Nah, bagaimana proses mengukurnya sehingga ketemu gaya pengereman di sini? Nah, kita bahas yang putaran roller dulu. Bagaimana cara kita membuat putaran rollernya itu 5 km per jam? Kan putaran roller kan bukan kecepatan kendaraan ya. Kalau kecepatan kendaraan kan 5 km per jam. Kalau putaran ini poros itu kan satuannya bisa RPM, putaran per menit atau radian per second. Nah, bagaimana cara mengkonversinya atau mengubahnya? Ini begini rumusnya. Kita tahu bahwa kalau kita memiliki sudut dalam radian, kemudian kita memiliki jari-jari, maka panjang busur S, ini kita bisa hitung. Jadi theta, kalau dalam radian ya, itu adalah panjang busur ini dibagi dengan R. Jadi kalau satu radian itu berarti S dibagi R, S itu sama dengan R, nah itu satu radian. Nah, dengan demikian kita bisa rumuskan bahwa S, busur ini, itu adalah radius kalikan sudutnya dalam radian tetanya. Nah, kalau kita bagi T semuanya, delta S dibagi dengan delta T, kalau dia berputar kan berarti ada perubahan jarak maupun perubahan sudut, perubahan busur maupun perubahan sudut. Nah, ini perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu sama dengan, ini juga dibagi dengan delta T. Jadi delta R kalikan theta dibagi dengan delta T. Nah, supaya lebih kelihatan matematik, delta kita rubah menjadi ds karena pengen kita perubahannya dalam waktu yang sangat kecil atau sangat singkat. Jadi ds per dt sama dengan, karena r itu adalah konstan, ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi d theta per dt dikalikan dengan r. Nah, ds per dt itu adalah v, kecepatan. Jarak dibagi waktu adalah kecepatan. Nah, sedangkan d theta per dt itu adalah kecepatan putar kalikan r. Nah, ini rumusnya untuk menghitung kecepatan putar dari ini rodanya, kendaraannya. Nah, dalam hal ini masih dalam waktuan meter per second ya, V nya ini meter per second. Ini aja kecepatan putar di dalam radian per detik, R nya dalam meter. Nah, ini kalau mau dirubah kilometer per jam ya kita tinggal rubah dari radian menjadi
putaran, kemudian ini jadikan kilometer, atau langsung dikonversi dari meter per second menjadi kilometer per jam, kan gampang. Nah, kemudian kenapa kita butuh gearbox? Nah, ini kenapa kita butuh gearbox. Nah, kalau kita lihat atau kita pernah ini melihat data atau nameplate dari suatu motor listrik, itu kan putarannya kan kalau yang tipe induksi itu kan kalau tidak 3000, 1500, 1000, berapa lagi ya. Nah, seperti itulah. Nah, sedangkan kita menginginkannya itu adalah 5 km per jam. Nah, maka kita harus menurunkan putaran motor listrik itu menjadi supaya hasilnya adalah 5 km per jam pada rollnya ini. Nah, maka kita butuh gearbox untuk mengurangi putaran motor listrik. Nah, bagaimana rumusnya untuk menghitung putaran rollernya dengan mengetahui putaran motor listrik? Jadi putaran roller ini itu akan tergantung dari rasio dari gearbox ini. Rasio gearbox adalah output dibagi dengan input. Contohnya kalau reduksi itu misalkan 1/2. Jadi outputnya itu berputar 1 kali, inputnya itu 20 kali. Jadi misalkan gini, kalau ini 20 kali putaran poros putarnya, maka yang ini itu baru berputar 1 kali. Itu contohnya. Direduksi maksudnya seperti ini. Misalkan ini reduksinya 1/20. Jadi satu putaran inputnya putaran outputnya itu 1, putaran inputnya adalah 20. Maka kecepatan rollernya itu tinggal dikalikan kecepatan putar motor dikalikan dengan rasionya ini. Sehingga W motor, kecepatan putar motor ini, poros motor, dibagi dengan rasionya, dibagi 20. Nah, ini adalah reduksinya. Nah, ketika kita tahu kecepatan putar roller, maka kita bisa menghitung kecepatannya. Kecepatan dalam arah ini lurus. Kalau ini kan kecepatan dalam putaran. Nah, ini di video kesini kita bisa mendesain berapa gearbox yang kita butuhkan supaya kecepatannya itu 5, atau berapa diameter rollernya supaya bisa menghasilkan kecepatannya 5 km per jam. Nah, itu untuk yang fungsi gearboxnya ini untuk menentukan kecepatan rollernya. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana proses pengukuran gaya pengeremannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita mengukur, tujuannya adalah mengukur gaya gesek atau gaya pengereman antara permukaan ban dengan roller. Nah, sedangkan kita mengukurnya dari load cell. Nah, bagaimana? Kenapa load cell bisa mengukur gaya gesek ban yang antara ban dan rollernya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita harus membuat dari DBB. DBB adalah free body diagram. Itu adalah suatu diagram atau gambar yang menggambarkan gaya atau torsi yang bekerja pada benda itu, baik aksi maupun reaksinya. Nah, kita buat sketsa lagi yang roda dan roller. Jadi yang biru ini adalah roda, ini adalah roller 1 dan roller 2. Roda itu kayak yang biru ini ya, biru ini rodanya. Kemudian roller 1 yang ini, yang kena gearbox, ini adalah roller 2-nya, 1 dan roller 2. Sedangkan arah depannya ini ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa roda itu kan awalnya diputar searah dengan arah maju kendaraan, jadi putaran rodanya sini ketika rollernya on atau motor listriknya on. Nah, apa yang terjadi ketika roda itu direm oleh driver atau pengemudinya? Maka ketika direm, berarti rem itu kan mengurangi putaran roda atau berusaha menghentikan putaran roda. Nah, makanya akan timbul torsi. DWP roda dulu ya, DW roda. Ini hanya saya digambarkan rodanya aja. Maka torsi pengereman itu akan melawan dari arah putaran roda, karena kan pengereman itu fungsinya untuk menghentikan putaran roda. Berarti arahnya kan berlawanan supaya berhenti. Jadi ini torsi pengeremannya akibat pengereman atau akibat gesekan antara kanvas rem dengan tromolnya. Itu kalau rem tromol, atau gesekan antara kanvas rem yang cakram dengan cakramnya, itu kalau rem cakram.
Nah, ini adalah torsi pengirimannya, arahnya ke sini. Ingat, dBp itu bukan menggambarkan gerakan, tetapi gaya. Torsi kan juga gaya kalikan lengan kan torsi. Nah, ini torsinya ini berlawanan arah jarum jam. Nah, torsi pengiriman ini itu akan dilawan oleh rollernya. Nah, berarti arahnya itu akan melawan dari torsi pengirimannya adalah gaya yang dirasakan oleh ban akibat roller 1. Jadi ban ini akan merasakan tahanan dari roller 1 arahnya seperti ini, melawan dari arah putaran atau melawan arah torsinya. Torsinya itu arahnya searah jarum jam, maka gaya yang melawannya, gaya pada roller 1 dan 2 itu berarti arahnya berlawan arah jarum jam supaya 0. Karena aksi sama dengan reaksi. Itu ya. Jadi ini torsi pengirimannya arahnya searah dilawan oleh gaya di roller 1 dan 2 menghasilkan torsi yang berlawanan. Ingat, ini torsi, ini gaya. Nah, posisinya ini ada di kontaknya ini, kontak di titik ini. Kontak antara roller dan ban. Ini juga sama, kontak antara roller dan ban titiknya. Nah, dengan demikian data yang kita butuhkan adalah gaya gesek antara ban dengan roller. Jadi gaya roller 1, gaya gesek pada roller 1 ditambah dengan gaya gesek pada roller 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan gaya pengirimannya. Nah, ini yang kita cari. Tetapi berdasarkan dengan pembacaan di load cell-nya ini. Nah, itu kita harus teruskan lagi. Nah, jadi semoga dipahami ya. Jadi yang kita ukur itu sebenarnya, yang kita inginkan itu kita bisa mengukur gaya di sini. Gaya pada roller 1 dan gaya pada roller 2. Karena inilah gaya pengiriman yang dihasilkan oleh satu ban ini. Nah, bagaimana cara kita menghitung gaya gesek pada roller melalui load cell? Ini kita harus uraikan lagi. Selain kita dBp roda, kita harus bikin dBp roller, kedua roller, dan juga dB dari gearboxnya. Sekarang kita lanjut ke dBp roller atau diagram bodi bebas rollernya. Nah, ini ada roller 2, ini ada roller 1. Kita bahas yang roller 2 dulu. Nah, ingat, ini adalah dBp, berarti kalau ini gaya pada roller 1 arahnya sini ke bawah sini, berarti yang dirasakan oleh roller 2 itu adalah ke sana. Karena kalau kita sambungkan di sini tempelkan hilang, saling menghilangkan. Ini ke sini. Ini ke sini. Ke bawah, yang ini berarti ke atas. Kan aksi reaksi berlawanan arah sama besar. Kalau digabungkan kan menghilangkan, jadi torsi pengiriman dan teruskan ke yang lainnya. Semoga dipahami ya konsep yang ini, aksi reaksinya. Jadi karena yang dirasakan oleh roda itu ke bawah, maka yang dirasakan oleh roller 2 itu adalah ke atas, miring ke atas gini. Nah, ada gaya, ada lengan, berarti akan muncul torsi, dimana torsi adalah gaya dikalikan lengan. Jadi torsi pada roller 2 itu adalah FR2. FR2 maksudnya gaya pada roller 2 dikalikan dengan R. Nah, kemudian berarti torsinya ini ya, berlawanan arah jarum jam, torsi pada roller 2. Nah, sedangkan antara roller 2 dan roller 1 itu dihubungkan melalui ini rantai. Jadi torsi yang di roller 2 itu akan ditransfer ke roller 1 melalui rantai. Nah, apa akibatnya dBp pada roller 1 seperti ini. Jadi selain roller 1 itu terkena gaya akibat roller 1, akibat ban ya, yang ini. Jadi akibat gaya roller 2 kan arahnya berlawanan, dia ke atas, ini berarti ke bawah. Nah, jadi selain menerima ini gaya pada kontak ban ini, di samping menderita terkena gaya akibat gesekan antara ban dengan roller 1, dia roller 1 ini juga akan menerima torsi akibat gesekan di sini, karena kan dihubungkan dengan rantai. Sehingga totalnya diagram bodi bebasnya seperti ini. Jadi ada FR1
dan juga ada torsi akibat roller 2. Torsi roller 2 adalah FR2 dikalikan R. FR2 kalikan R. Jadi arahnya searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam semua. Maka pada poros itu akan bekerja torsi yang akan melawan dari torsinya ini. Sehingga torsi pada poros roller maksudnya yang ini, berarti ini torsi porosnya. Itu berarti jadi tinggal di jumlah. Kan torsi kan sama dengan 0. Jadi torsi aksi yang hitam ini itu sama dengan torsi reaksi yang merah. Berarti torsi porosnya itu sama dengan FR1 kalikan R jari-jari roller ditambah dengan FR2 kalikan R. Nih, kalau kita simpulkan lagi bentuknya, ya kan R-nya bisa keluar, sehingga torsi pada poros ini itu adalah FR1 ditambah FR2 dikalikan R. Nah, inilah yang mau kita cari, FR1 plus FR2, karena ini adalah gaya gesek total antara ban dengan rollernya. Nah, bagaimana hubungannya ini dengan gaya pada load cell? Kita teruskan lagi ke DBB gearboxnya. Nah, pada gearbox itu kan ada lengannya. Ini gearboxnya ada lengan, ini ada load cellnya, sehingga gaya diagram gayanya seperti ini. Pada gearbox ada torsi poros. Nah, ini adalah merupakan reaksi dari yang merah ini tadi. Kalau yang merah ini tadi adalah searah jarum jam, maka pada gearbox itu akan merasakan gaya yang berlawanan arah jarum jam karena aksi reaksi. Nah, akibatnya torsi yang ini berlawanan arah jarum jam, maka akan ditahan oleh load cell ini. Jadi putaran, kan ini berarti gearbox itu akan berusaha berputar berlawanan arah jarum jam, tetapi dia akan diam karena ditahan oleh load cell-nya ini. Nah, berarti ini ada torsi, kemudian ada gaya tahan load cell atau gaya yang diukur oleh load cell-nya, arahnya ke atas. Kemudian kita juga bisa ukur lengannya, lengan dari pusat ini, pusat porosnya gearbox sampai dia posisi load cell-nya di mana. Nanti kita kasih simbol L. Nah, dari sini kita bisa uraikan gaya-gayanya. Berarti torsi poros, ingat bahwa torsi adalah gaya kalikan lengan. Jadi torsi poros ini itu sama dengan gaya pada load cell, gaya yang diukur oleh load cell dikalikan dengan lengan. Nah, berarti gaya load cell-nya atau gaya yang terukur oleh load cell itu sama dengan torsi poros dibagi dengan L. Ini dibagi dengan L, tinggal di ini ke bawah. Nah, sedangkan torsi poros kita bisa substitusi atau kita masukkan persamaan di sini. Torsi poros kan sama dengan FR1 plus FR2 kalikan R. Nah, berarti ini FR1 plus FR2 kalikan R dibagi dengan L. Nah, berarti ini kita bisa cari, karena tujuan kita kan mencari FR1 plus FR2. Maka FR1 plus FR2 itu sama dengan gaya pada load cell kalikan L bagi dengan R. Nah, inilah gaya pengereman atau gaya gesek yang kita cari-cari dari gaya pembacaan pada load cell. Dengan demikian, kalau kita bisa mengukur atau kita bisa merekam gaya pada load cell, maka kita bisa mengetahui gaya pengeremannya. Dengan cara apa? Dengan cara hasil pengukuran pada load cell dikalikan dengan lengan, lengan ini dibagi dengan R. R tadi adalah radius dari rollernya. Nah, ini kita bisa hubungkan antara gaya pada load cell dengan gaya pengereman kendaraannya. Nah, dengan mengetahui gaya pengereman ini, maka kita bisa menghitung efisiensi pengereman dengan rumus yang ada di video sebelumnya ya. Bahwa efisiensi pengereman itu kan disimpulkan dengan gini atau mu, karena efisiensi pengereman itu pada dasarnya adalah mu atau koefisien gesek. Itu sama dengan F frame gaya pengereman dibagi dengan R, N gaya normalnya. Tadi kan FR1 plus FR2 dibagi dengan N. Nah, dari rumus ini kita tahu bahwa untuk mengetahui efisiensi pengereman, maka selain kita butuh gaya pengereman ini, kita juga butuh gaya normalnya atau gaya beratnya. Nah, maka juga harus diukur berat yang ditumpu oleh masing-masing roda. Nah, kalau tadi kan kita ukurnya ini per roda. Gaya pengereman per roda dibagi dengan gaya normal per roda, itu adalah efisiensi tiap roda. Nah, maka untuk menghitung semuanya total, kalau misalkan memiliki 4 roda, ya kita total semuanya. Jadi efisiensi pengereman total itu adalah F-frame total, baik roda kanan kiri depan belakang kita jumlah semua, kemudian dibagi dengan gaya normal total.
Itu berarti gaya berat tiap roda kita jumlah semuanya. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dengan kesimpulannya atau ya kesimpulan akhirnya, kita bisa mengetahui gaya pengereman, yaitu gaya gesek antara permukaan ban dan roller itu berdasarkan pembacaan load cell di sini. Nah, dengan mengetahui gaya pengereman dari pembacaan load cell, kita bisa menghitung efisiensi pengereman. Dengan catatan kita juga mengukur gaya normalnya. Nah, seperti itu penjelasan tentang alat uji rem tipe roller. Nah, pada video selanjutnya saya akan coba membahas tentang apa kelemahan dan kelebihan dari alat uji ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.